Kita sudah bersiap untuk turun, tadi sudah ada briefing. Ini yang dibawa ada air yang sudah disiapkan, tim yang sudah berangkat. Kita akan ikut dengan mereka, saudara. Semuanya siap? Siap! Mari berangkat. Kemana kita? Pantai di Kobokan! Berangkat! Jadi di bawah itu ada asap terlihat, saudara. Kita akan coba lihat prosesnya di dalam. Ini jalurnya terjal sekali, saudara. Ini selangnya berapa meter, Pak No? Kalau selang ini 100 meter. Ini 100 meter, ini nyampe ya di bawah ya? Nyampe. Jadi kemarin pas kita memadamkan yang paling jauh sampai habis 6 roll. 6 roll, 600 meter. Ya, 600 meter. Ini baru ngeroll 100 meter. Ya. Ini titik apinya. Bara. Ini bara, saudara. Ini bara ya, Pak ya? Jadi ini titik bara yang ditemukan oleh tim saat melakukan penyisiran, saudara. Titik-titik seperti ini masih ditemukan sampai hari ini banyak, Pak? Banyak. Ini kalau misalnya kita lihat kan sekelilingnya basah ya, Pak ya? Ini kalau misalnya didiamkan, ini bisa berpotensi besar apinya. Setelah bara apinya itu padam, kita keliling bersama teman-teman dari anggota MBA, dari Polsek, dari petugas Taman Nasional untuk pendinginan. Suatu contoh kayak seperti ini. Jadi apabila masih ada batang pohon kayak gini, masih ada titik-titik apinya, jadi ini yang menjadi potensi kebakaran lagi kalau nggak kita padamkan gitu. Oke. Itu masih ada ditemukan lagi? Betul. Ini berarti sudah ini, Pak, padam? Itu sudah ada baranya tuh. Ayo untuk janjin, nyalakan. Ayo mesin desa lo, nyalakan. Di balik tanah seperti itu tuh bisa ada bara ya, Pak ya? Iya. Ada titik api kan tuh. Oh. Pokoknya masih keluar untuk asap kayak gini. Artinya masih ada berpotensi. Ini kan gitu. Harus didinginkan Ya, kalau harus. masih seperti itu ya, Pak. Itu sepatunya kenapa, Pak? Kena bara. Itu kena bara. Ayo untuk mesin, nyalakan. Jadi 1 minggu ini ada yang habis sepatu tuh 2. Itu saudara sepatunya sampai terbakar. Iya, sampai itu menginjak tanah yang ternyata di dalamnya ada api. api. Terus disisir sampai dengan di hari ke-8 ini masih banyak ditemukan. Karena kalau misalnya ini didiamkan, ini bisa menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi. Karena angin di sini juga bertiup kencang. Dalam satu lokasi tadi udah ada 1, 2, kedua, 3, ada 4 3, tadi. Iya. dan ada 4 juga di sebelah sana. Jadi besar sekali dampaknya dari satu flare yang membakar seperti ini hasilnya. Itu di balik sana masih ada kayaknya itu, Pak, karena di atas kelihatan ada asapnya. Itu Mbak Oh ya, sudah itu lihat. api. Tadi disampaikan, saudara, bara api yang keluar asap itu kalau didiamkan bisa menimbulkan kebakaran lebih besar seperti yang terjadi ini. Ya, terus aja terus. Pak Hendro, ini biasa ditemukan. Tadi saya lihat ini cuma asap saja, Ya. udah langsung bisa jadi api. Ini
Apalagi kalau kondisi panas, kemudian angin ya. Angin itu bisa tertiup, bisa menyala lagi. Makanya kita harus mop up. Penting ini. Jadi kalau ada suara saudara saat dipukul itu, suaranya seperti menggema gitu ya Pak ya? Itu masih ada api artinya. Kayak ada bara api. Itu yang harus dimatikan asalnya supaya tidak menimbulkan kebakaran baru. Nah, Kak, situ Kak, full Kak, bawah. Ini saudara masih disebut kategorinya landai jalurnya. Yang lebih curam dari ini banyak ya Pak No ya? Curam ini banyak, ini yang paling landai ini. Ini udah berapa kali dilakukan penyisiran? Ini penyisiran pendinginan sudah 3 kali ini Mbak. 3 kali di titik ini? Iya 3 kali. Mbak sendiri kan tahu kan, Iya. ada titik asap yang di bawahnya batang pohon. Iya. Itulah yang menjadi potensi kebakaran kalau nggak kita matikan secara total gitu. Kerja keras ini semua tim. Jadi ini tuh Pak, ini tim dari apa saja nih Pak yang turun ini? Untuk tim pemadaman kebakaran, ini ada petugas Taman Nasional, ada masyarakat, ada MPA. MPA itu masyarakat peduli api, Mbak. Oke, masyarakat peduli api ini warga sekitar? Iya, masyarakat peduli api itu setiap desa itu ada. Ini nih kayunya kayu sudah kering, Iya, udah lama itu. jadinya mudah terbakar ya. Untuk air bisa langsung dipadamkan atau dimatikan. Jadi sudah selesai Pak Bambang? Oh, selang. Sudah selesai? Clear di sini ya, Pak Hendro, Pak No. Sudah selesai lapangannya, Pak No. Clear? Ya, kalau memang clear kita bergerak untuk cari spot yang lagi. Baik, Apabila ada spot asap lagi, kita pendinginan lagi. oke. Sudah selesai saudara, clear akhirnya. Proses untuk pemadaman di sini kurang lebih tadi sekitar 30 menitan ya? Iya, kemudian Hampir 3. satu titik ini. Iya. Terima kasih Pak No, Pak Bambang, Pak Hendro, terima kasih banyak. Ya, Tepuk sip. tangan untuk tim Makasih ya. luar biasa. Ya. Teman-teman dari Sama tim. Polsek dan MPA, TNBTS, luar biasa. Saudara, ini masih ada asap terlihat. Kalau Anda lihat itu asapnya. Ini di lokasi yang sama tempat saya turun tadi, tapi ini lebih jauh karena kalau titik tadi saya di bawah situ, ini ke arah sana lagi dan ini tidak terjangkau oleh selang. Selang itu panjangnya 100 meter. Jadi tim ini harus membawa jet shooter yang berisi air 20 liter, saudara. Ini harus turun ke sana, naik lagi, turun lagi seperti itu untuk bisa memadamkan. Karena kalau didiamkan itu akan bisa menjadi apinya bisa lebih besar lagi, menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi. Kalau tadi tim MPA, Masyarakat Peduli Api, TNBTS bersama dengan Polsek juga. Ini dari teman-teman relawan juga ya? Ini relawan apa Pak? Ini rutin juga Pak mengikuti ya. selama Ini partner dari TNBTS. ini partner TNBTS ya Pak ya? Ikut. Oke, jadi dari mulai proses pemadaman dari udah 8 hari ini jalan. Dari Arjuno. Oh, dari Arjuno juga Bapak Yang melakukan. Iya. Baik. Luar biasa Pak timnya. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Saudara, kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo ini mengakibatkan desa yang berada di sekitar Gunung Bromo ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, termasuk juga terpapar asap dari kebakaran itu. Bagaimana kondisinya sekarang, saudara? Saya sudah bersama dengan Kepala Desa Ngadas, ada Pak Kastaman di sini. Pak Kastaman, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat terus Pak Kastaman. Terima kasih. Jadi desa Bapak, Desa Ngadas ini salah satu yang terdampak dari sisi air maupun juga asap dari kebakaran ya Pak. Kondisinya bagaimana sekarang ini Pak? Kondisi Desa Ngadas sebenarnya untuk kerajaan kami tidak terlalu sulit tentang air karena di Desa Ngadas ini airnya ada selain dari TNBTS, air juga ada memiliki sumber sendiri di Desa Ngadas yang ambil dari sungai yang menaikkan pakai pompa sekitar 100 meter. Tapi ada warga yang terdampak air itu ya? Itu ada berapa banyak Pak? Itu sekitar 52 KK, tepatnya di RT 6 sana. Pompa-pompa yang ada di lautan pasir dan juga di
Bukit Metigen terbakar sepanjang sekitar 200 meter lah. Oke, itu Ya, yang membuat air akhirnya Terputus. terbuang Ya, gitu terbuang, ya. iya. Setelah kebakar itu akhirnya mereka ambil air dengan cara memakai sepeda motor muat 1 jerigen atau 2 jerigen untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Itu ngambil airnya di mana? Ini, Di sini? dekat ini ada selang jadi itu. ini ibaratnya backup-nya begitu ya Pak ya. Tapi kabarnya Bapak tidak hanya menyuplai untuk warga Bapak yang 56 kakak itu, tapi juga desa yang lain juga ya? Iya betul, saya menyuplai kemarin juga yang terdampak yang saya ceritakan. Di sini yang terdampak itu ada 6 desa. Cuma yang kesulitan air yang terbesar itu di Wonokerto, yang tepatnya RT 12. Berapa banyak yang kena itu? Sekitar 60 kakak di situ. 60 kakak. Dan itu di Merati itu sekitar 70 kakak yang di Sangaderjo. Terus yang selanjutnya Dusun Cemara 3 Ngaderjo itu sekitar 71 kakak. Tapi Bapak kalau menyalurkan air bagaimana itu untuk mereka yang datang ambil atau Bapak yang bawakan air ke sana juga? kepala desanya yang ambil pakai mobil. Ya. Nah kalau yang tadi yang warga Bapak itu yang 56 kakak, Bapak nganterin juga ke sana? Ya. Oke, ya, itu pakai jadi mobil. pakai mobil juga. Ya. Asap dari kebakaran itu kabarnya juga sampai ke sini ya, Pak? Dampak kebakaran yang ada di Bromo kemarin itu menyebabkan mereka banyak yang sesak nafas juga pilek flu karena kena asap. Sehingga kesehatan mereka terganggu. Jadi saya bersaran kepada mereka yang mungkin suka bakar lahan, saya sarankan untuk tahun depan tidak boleh bakar lahan karena merugikan orang banyak, juga merugikan kesehatan, akhirnya menimbulkan sumber air semakin kecil dengan adanya pembakaran hutan. Benar sekali Pak. Sekarang ini kan sudah ada tersangka nih Pak dari kasus kebakaran yang terjadi di Sabana itu ya Pak ya, 1 orang. Menurut Bapak atau warga mungkin cukup dengan 1 orang dijadikan tersangka atas kasus kebakaran itu atau masih ada harapan? Harapan kita saya kira bukan itu saja. Soalnya dari lahan perhutani itu yang hitam itu yang hitam itu kelihatan itu bukan dari pihak itu saja yang bakar, pasti ada yang lain. Jadi kita ke depan sebagai pemerintah desa 6 desa ini juga akan telusuri bahwasanya kalau sudah lahan kering mereka juga harus ikut sebagai masyarakat peduli api. Oke, itu yang Bapak harapkan ya. gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Kastaman sudah berbagi. Tentu kita berharap ini bisa segera terselesaikan, jadinya masyarakat juga bisa kembali mendapatkan air bersih ya Pak ya. Terima kasih dari Kompas TV. Terima kasih Pak Kastaman, sehat selalu. Ya.